Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku akan share tentang pengalamanku menggunakan power bank Basike selama 4 tahun. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang pengalamanku menggunakan power bank Basike selama 4 tahun. Jadi, power bank ini aku beli sekitar bulan Januari tahun 2021. Dan sekarang ini sudah tahun 2025 ya. Video ini aku buat pada bulan Januari 2025. Berarti ini power bank umurnya sudah 4 tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini power banknya masih menyala. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi setelah aku gunakan selama 4 tahun, alhamdulillah ini masih survive ya. Karena aku pernah punya power bank itu umurnya cuma 1 tahun saja, sudah tidak bisa dicas lagi dan tidak bisa digunakan ya. Mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman memiliki power bank yang umurnya pendek ya, nggak nyampe setahun udah rusak, bahkan baru hitungan bulan itu sudah kembung ya. Sedangkan power bank ini aku gunakan sudah 4 tahun dan sekarang kita lihat kondisi fisiknya. Nah, ini ada kotor-kotor dikit ya. Oh ya, ini bisa dibersihkan ya. Aku sudah bikin tutorial cara membersihkannya. Ada videonya di sini teman-teman ya. Kemudian fisik yang sebelah kanan ini kita lihat sudah mulai mangap nih, sudah mulai menganga. Nah, ini kalau kita perhatikan itu bagian dalamnya kayaknya ada yang pecah ya. Nih, wajar ya sudah 4 tahun dan udah sering jatuh. Nah, nih tuh gompel ya. Jadi ini udah jatuh berkali-kali, udah ketindih, udah kelempar, udah macem-macem deh pokoknya. Jadi ini power bank udah dibawa kemana-mana dan udah melakukan pengecasan ke ya beberapa jenis HP ya. Tuh, ini kotor ya. Nih aku coba bersihkan ya nih. Mungkin teman-teman pengen tahu. Aku sih ada videonya, aku pernah buat juga. Tetapi ini aku coba sedikit ulangi cara membersihkannya. Jadi kita bisa juga menggunakan alkohol ya. Kita semprot di sini ya. Jangan di bodi atasnya ya karena ada lubang. Lalu kita usapkan ya. Nah, tuh lumayan bersih ya. Tuh bersih ya. Jadi kotorannya pindah ke kertas ini nih. Jadi bisa dengan alkohol, bisa juga dengan cairan deterjen ya. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai airnya masuk ke dalam lubang chargernya ini ya. Nah, tuh. Nah, ini bersih ya. Tuh, bersih banget tuh. Jadi begitu ya teman-teman ya cara membersihkannya. Oh ya, ini dulu pada saat aku beli di sini ada bludru-bludrunya ya. Nah, ini sudah aku hilangkan. Jadi bludrunya itu lama-lama kucel ya, kotor ya, seperti ini nih kucel juga nih. Nah, ini juga bisa dibersihkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan bludrunya yang sudah kotor? Itu kita bisa menggunakan alkohol ya, teman-teman ya. Kalau pakai deterjen ataupun cairan pencuci piring itu hanya menghilangkan kotorannya, tetapi bludru sisanya ini nggak bisa terangkat ya. Kalau pakai alkohol ini, bagian bludru yang tersisa itu bisa terangkat tuh sampai nggak ada sisa lagi ya, bludrunya sudah terangkat, jadi kotorannya juga ikut terangkat. Nah, ini bisa kalau di bodi sampingnya boleh disemprot ya, karena nggak ada lubang chargernya. Nah, ini kita bisa bersihkan di sini. Kalau alkohol nggak mempan, kita bisa menggunakan cairan pencuci piring ya. Tuh, nah ini ada bagian yang nggak mempan nih. Biasanya ini harus pakai deterjen atau cairan pencuci piring. Kalau nggak bisa juga ya terpaksa diasah sedikit pakai amplas yang paling tipis ya, amplas yang paling halus ya. Nah, jangan amplas yang kasar ya. Itu juga bisa. Oke, jadi ini nah tulisan Basikenya aja ini ya Allah udah mau copot ya, udah dekil banget nih. Aduh. Sayang juga kalau mau dicopot ya. Ini ada tagnya di sini ya, tag Basikenya nih sudah hitam ya, sudah menghitam karena sudah 4 tahun ini udah pecah. Jadi aku ngakalinnya ini pakai isolasi biasa ya. Teman-teman juga bisa menggunakan isolasi. Ini tetap berfungsi ya. Dicas bisa, untuk mengecas juga bisa ya. Nah, di sini ada 2 port untuk pengecasan ya. Di sini ada port untuk Type C, kemudian micro, dan ini ada Type A-nya ya, 2,1
ampere ya, 5 volt 2,1 ampere. Sekarang kita cek apakah masih berfungsi normal ya. Jadi voltasenya itu 2,1 ampere atau 5 kali 2 10 watt ya. Oke, ini aku akan melakukan pengetesan untuk mencas HP Realme ya. Ini Realme 9i. Jadi HP Realme 9i ini bisa dicas menggunakan charger fast charging hingga 33 watt. Kemudian ini kabelnya adalah kabel Vivan 65 watt yang aku juga pernah bikin videonya ya. Coba dicek di sini teman-teman ya. Ini kabelnya ini bisa digunakan hingga 65 watt ya. Tetapi untuk pengecasan 120 watt disarankan mungkin pakai kabel yang lain ya. Karena kalau menurut spesifikasinya ini 65 watt. Sekarang dengan menggunakan power bank yang hanya 10 watt ya. Kemudian kabelnya 65 dan HP-nya 33 watt, itu tetap power yang masuk itu mengikuti dari power bank-nya ya, power source-nya. Jadi tidak 33 watt apalagi 65 watt ya. Walaupun kabelnya itu 65 watt ya. Jadi jangan salah ya untuk teman-teman yang hendak membeli kabel ya. Walaupun di iklannya itu 120 watt, kalau power bank kita 10 watt atau charger kita 10 watt, itu listriknya tetap aja hanya ngikutin dari power source-nya, yaitu power bank maupun dari charger kita. Jadi meskipun kabelnya katanya 120, itu tidak sampai 120 ya. Oke, sekarang kita colokkan kabelnya di sini ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini 5 volt ya, berarti masih normal ya, voltasenya masih di 5 volt. Lalu kita colokkan ke HP-nya ya. Kita cek. Oke, nah ini sudah masuk ya. Chargingnya masuk. Dia tidak fast charging ya, jadi dia tidak fast charging 33 watt. Kemudian kita lihat ini untuk voltasenya itu sekitar 5 volt kurang sedikit ya. Sedangkan ampernya sekitar 1,5, kadang lebih ya, naik turun ya. Jadi memang untuk power bank atau charger itu biasanya voltase maupun ampernya itu naik turun ya. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi masih di kisaran ya 10 watt ya, 10 watt kurang ya. Tuh. Jadi pengecasannya normalnya kan 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Tapi ini nggak nyampe 2 ampere nih kalau lihat dari tulisan di sini ya. Nah ini naik turun ya ampernya ya. Oke, jadi kalau kita cek pakai USB adapter ini masih berfungsi normal ya, masih melakukan pengecasan ya, mengisi daya. Jadi untuk model power bank yang seperti ini kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya, diganti model baru yang lebih tipis. Mungkin supaya lebih ringkes ya. Tetapi ini ada kelebihannya nih teman-teman ya. Kalau kita punya power bank yang seperti ini bisa didudukan seperti ini ya, tuh. Jadi bisa berdiri dia ya. Nah, kalau yang model biasa kan dia hanya tiduran saja ya. Kalau berdiri gini nggak bisa. Nah, ini masih bisa nih tuh. Nah, kalau kita lihat di tempat aku belinya dulu ya, di officialnya ya. Di sini, ini model yang lama ini udah nggak ada ya. Jadi adanya model baru semua ya di sini nih tuh. Model baru tuh. Nah, di sini bisa kelihatan ya harganya. Jadi harganya di kisaran 70 sampai berapa tadi, 80-an ya. Termasuk murah ya, masih murah ya. Jadi nggak nyampe 100.000 ya, masih di bawah 100.000. Nah, aku juga rencana mau beli lagi ya, walaupun ini belum rusak, tapi aku mau beli buat cadangan ya. Jadi kalau suatu saat ini rusak, aku udah punya cadangannya ya. Jadi model yang sekarang seperti ini teman-teman ya. Udah nggak yang gendut lagi, yang bisa berdiri. Jadi hanya tiduran aja. Ini yang 10.000 mAh-nya ya, seperti ini. Nanti aku kasih link pembeliannya ya. Oke, jadi kesimpulannya power bank ini sangat layak untuk kita beli ya teman-teman ya. Karena ini awet dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam jenis perangkat elektronik. Baik itu HP maupun lampu dan lain-lainnya ya. Jadi aku menggunakannya ini untuk sudah berbagai macam merek HP ya. Di antaranya itu Oppo, Realme, Infinix, Samsung, dan lain-lainnya ya. Alhamdulillah semuanya kompatibel dengan power bank yang terjangkau ini ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 tahun masih bisa digunakan setiap hari ya. Masih full nih, bisa 100%.
Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.